Kurang dari 10 menit setelah keberangkatan, sebuah pesawat menghilang tanpa jejak, tanpa puing-puing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hello Delvers, selamat datang di channel Tamara Delv yang akan membahas mengenai hilangnya penerbangan Pakistan International Airlines dengan nomor penerbangan 404. Pesawat yang terlibat dalam tragedi hilangnya penerbangan 404 adalah sebuah pesawat Fokker F-27. Pesawat tersebut dibuat tahun 1962 dengan registrasi APBBF. Pesawat itu telah mengumpulkan 44.524 total jam terbang ketika mengalami kecelakaan. Lantas apa yang terjadi pada penerbangan Pakistan International Airlines 404? Kita take off ke kronologi. Pagi hari tanggal 25 Agustus tahun 1989, sebuah pesawat Fokker F-27 buatan Belanda milik maskapai Pakistan International Airways akan terbang dengan nomor penerbangan 404. Pesawat itu terjadwal terbang dengan rute Bandara Gilgit menuju ke Bandara Internasional Islamabad. 404 akan terbang sebagai penerbangan domestik dengan membawa 49 penumpang dan 5 orang kru. Pesawat tersebut lepas landas dari Bandara Gilgit pada pukul 7.36 pagi waktu setempat, tepatnya dari runway 07. 4 menit setelah pesawat itu take off atau sekitar pukul 7.40 pagi waktu setempat, pilot melakukan panggilan rutin. Pilot mengatakan bahwa mereka akan melewati sebuah waypoint di atas kota Bunji pada pukul 7.59 pagi waktu setempat. Tapi ternyata informasi itu merupakan informasi terakhir yang disampaikan oleh pilot penerbangan 404 sebelum akhirnya tidak ada lagi komunikasi antara menara kontrol dengan pilot. Dengan kata lain, saat itu pesawat sudah menghilang. Sedikit membahas mengenai bandara tempat penerbangan 404 itu lepas landas. Bandaranya bernama Gilgit, terletak tidak jauh dari pegunungan Himalaya. Bandara Gilgit sendiri adalah bandara kecil dan memiliki panjang runway yang relatif pendek. Maka bandara tersebut hanya bisa melayani pesawat-pesawat kecil. Salah satunya adalah Fokker F-27 buatan Belanda yang dinilai cocok untuk melakukan proses lepas landas ataupun mendarat di Bandara Gilgit. Anehnya, di hari hilangnya penerbangan Pakistan International Airlines 404, ada sebuah pesawat Fokker F-27 milik maskapai yang sama yaitu Pakistan International Airlines dengan nomor penerbangan 402 dan rute penerbangan yang sama yaitu Bandara Gilgit menuju ke Bandara Islamabad. Pesawat itu lepas landas dengan normal dan mendarat di Islamabad. Tapi anehnya kenapa penerbangan 404 justru tidak pernah mendarat di bandara tujuannya. Setelah penerbangan 404 menghilang maka beberapa misi pencarian dilakukan. Dari mulai misi pencarian udara hingga darat. Misi pencarian itu dilakukan oleh militer Pakistan hingga berhari-hari lamanya sejak dinyatakan pesawat itu hilang. Selain itu ada juga kelompok pencarian darat yang diorganisir terdiri dari personil sipil dan angkatan bersenjata untuk mencari di daerah pegunungan Naga Parbat yang menjulang tinggi dengan ketinggian sekitar lebih dari 8.000 meter. Tapi anehnya mereka juga tidak menemukan kemungkinan pesawat jatuh di wilayah tersebut. Karena penerbangan dari Bandara Gilgit menuju ke Islamabad ini melewati wilayah pegunungan, sehingga kemudian saat itu petugas menara kontrol kesulitan untuk melacak di mana posisi pesawat. Terlebih lagi karena kontur pegunungan yang berada di sekitar wilayah Bandara Gilgit. Maka kemudian diketahui juga pilot-pilot yang akan menerbangkan pesawat menuju ke Bandara Gilgit atau pesawat-pesawat yang akan lepas landas dari Bandara Gilgit, mereka bukan hanya berperan sebagai pilot, tapi mereka juga harus berperan sebagai petugas menara kontrol. Karena mereka akan menerbangkan pesawat dengan visual mereka dan tidak bisa mengandalkan bantuan instrumen penerbangan. Beberapa pihak mengatakan jika pesawat itu terbang sesuai dengan jalur penerbangannya, maka seharusnya pesawat itu melewati Sungai Indus. Jika pesawat tersebut memang jatuh di sekitar wilayah Sungai Indus, maka reruntuhan pesawat jelas akan ditemukan. Karena tidak jauh dari sungai tersebut ada perkampungan, dengan kata lain akan ada penduduk yang menemukan reruntuhan pesawat Fokker F-27 yang jatuh. Tapi faktanya tidak satupun penduduk di sekitar wilayah sungai itu yang menemukan adanya puing-puing reruntuhan dari penerbangan 404. Karena tidak ditemukannya reruntuhan di sekitar lokasi-lokasi yang harusnya dilewati oleh penerbangan 404, ada sebuah teori jangan-jangan
pilot terbang ke wilayah udara yang justru tidak dikenalinya. Lalu siapa sebenarnya yang menerbangkan pesawat Fokker F-27 dari penerbangan PIA 404? Diketahui bahwa kaptennya bernama Ahsan Aftabil Grami. Ia telah bekerja dalam waktu yang lama di maskapai Pakistan International Airlines. Awalnya, ia menerbangkan pesawat Boeing 747-200 milik maskapai PIA. Tapi kemudian karena sebuah insiden penerbangan, pada saat itu ia mendaratkan pesawat tanpa mengeluarkan roda pendaratan hingga akhirnya kemudian ia diturunkan menjadi kapten pada pesawat Fokker F-27. Menemani sang kapten di penerbangan 404 ada seorang first officer bernama Zubayat Syamshad. Namun tidak diketahui secara pasti berapa total jam terbang yang dimiliki oleh kedua pilot dalam penerbangan 404. Kemudian tim investigasi segera dibentuk untuk melakukan penyelidikan mengenai apa yang terjadi pada penerbangan 404. Diketahui dari catatan perawatan pesawat, tim investigasi tidak menemukan adanya masalah yang serius pada pesawat tersebut. Belum lagi diketahui bahwa Fokker 27 telah menjadi bagian dari armada Pakistan International Airlines untuk beberapa waktu. Tragedi yang dialami penerbangan 404 bukanlah tragedi pertama. Bahkan sebelum hilangnya penerbangan 404, maskapai Pakistan International Airlines ini pernah mengalami masalah dengan pesawat Fokker F-27-nya, di mana pesawat-pesawat itu mengalami beberapa insiden. Sehingga kemudian ketika para penumpang merasa tidak nyaman dan adanya kritikan-kritikan pada pihak maskapai mengenai pesawat F-27 yang digunakan itu, sebagai tindak lanjut dari kritikan-kritikan publik, akhirnya pihak maskapai Pakistan International Airlines ini mengganti pesawat F-27-nya ke pesawat ATR-42. Kembali pada tragedi penerbangan PIA 404, diketahui kondisi cuaca pada saat pesawat itu terbang dalam kondisi yang normal. Sehingga banyak pihak yang menyebutkan kemungkinan pesawat menabrak atau menghantam gunung merupakan kemungkinan yang paling kecil. Kemungkinan yang besar adalah pilot memang tidak sengaja tersesat dari jalur penerbangan yang seharusnya. Karena penerbangan masuk ataupun keluar dari Bandara Gilgit itu harus menggunakan visual, maka ada juga yang percaya bahwa jangan-jangan pilot ini mengalami disorientasi spasial. Diketahui bahwa salju dapat bertahan di puncak Gunung Himalaya bahkan selama bulan-bulan musim panas. Hal ini bisa memicu terjadinya disorientasi spasial yang dialami oleh pilot, di mana kemungkinan salju putih yang menutupi puncak Himalaya itu menyatu dengan langit, dan kondisi inilah yang akhirnya menyebabkan pesawat itu menabrak puncak gunung. Kemudian diduga setelah pesawat itu menghantam puncak gunung, pesawatnya jatuh kemudian tertimbun longsoran salju hingga sulit ditemukan. Kemudian ada salah satu teori lagi yang juga dipercaya oleh publik mengenai hilangnya penerbangan 404. Di mana pesawat itu mungkin saja mengalami turbulensi ketika terbang di sekitar wilayah pegunungan. Karena hal itu juga pernah terjadi pada maskapai British Overseas Airways Corporation atau maskapai BOAC yang lepas landas dari bandara Jepang. Sehingga kemudian kemungkinan yang terjadi pada penerbangan 404 ketika pesawatnya telah meninggalkan bandara Gilgit, tiba-tiba saja pesawat itu terhantam oleh gelombang angin yang cukup kuat, sehingga menyebabkan beberapa bagian dari sistem kontrol rusak dan bagian-bagian sayap ataupun bagian ekor pesawat itu juga ikut terlepas yang mengakibatkan pesawat itu turun dengan sangat cepatnya hingga pesawat itu mengalami kerusakan dan puing-puing yang ditemukan sangat kecil. Tapi selanjutnya dari beberapa teori yang banyak dipercayai oleh publik mengenai hilangnya penerbangan 404, ada salah satu teori yang cukup aneh yang terdengar mengenai penyebab dari hilangnya 404. Orang-orang di Pakistan percaya bahwa pesawat itu ditembak jatuh oleh negara tetangganya yaitu India. Namun ternyata teori mengenai ditembak jatuhnya penerbangan 404 itu dianggap sebagai sebuah konspirasi, di mana banyak orang yang mendebat teori itu karena jalur penerbangan dari 404 itu jauh dari perbatasan Pakistan dan India. Dan faktanya pesawat Fokker F-27 tidak mungkin mampu terbang ke wilayah tersebut. Tapi beberapa orang di Pakistan juga tetap percaya bahwa mungkin saja pesawat itu ditembak jatuh kemudian puing-puingnya sengaja dihilangkan atau dibawa oleh negara yang bersangkutan agar tidak meninggalkan jejak. Penerbangan 404 telah menghilang. Berkali-kali regu pencari diorganisir, semua akhirnya dibatalkan karena setiap upaya untuk menemukan pesawat yang hilang tidak membuahkan hasil.
Bahkan saat itu orang-orang di Pakistan menyatakan ketidakpuasannya terhadap pemerintah karena mereka menganggap pihak pemerintah ini tidak pernah serius untuk mencari penerbangan 404 dan mereka juga kurang berusaha untuk melakukan pencarian terhadap hilangnya pesawat itu. Sampai saat ini Bandara Gilgit sendiri masih beroperasi namun telah direnovasi lebih modern meskipun masih dilengkapi dengan runway yang relatif pendek, tapi alat-alat canggih dan modern sudah ditempatkan di sekitar wilayah bandara. Bahkan sejak tragedi penerbangan Pakistan International Airlines 404 terjadi, tidak pernah ada lagi ditemukan terjadinya tragedi ataupun insiden yang berarti, kecuali di tahun 2019 di mana sebuah pesawat keluar dari landasan pacu. Tapi selebihnya tidak pernah terjadi apapun. Nah Delvers, sebelum aku closing aku mau nanya dulu nih sama kalian. Kira-kira apa ya yang menjadi penyebab dari hilangnya penerbangan 404? Nah gimana menurut kalian teori-teori yang pernah disampaikan ke publik mengenai hilangnya penerbangan 404? Bisa saja keluar jalur, bisa saja pilot yang mengalami orientasi spasial, tapi gimana menurut pendapat kalian? Kalian boleh banget tulis di kolom komentar dan kalian juga boleh menambahkan mungkin kalau ada informasi tentang penerbangan ini lebih lengkap lagi di kolom komentar. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton, terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe, dan terima kasih juga yang udah like, udah komen-komen. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.